merajut dan segala kelebihannya. Kamu bisa bayangkan dua benang ini bisa menghasilkan tas cantik. Masih tidak mau mulai merajut? Aku tunjukin benang tasnya yang dihasilkan oleh model rajutan sederhana. Kalau bisa dibilang ini hanya SC ya. Jadi dari sini kamu bisa menghasilkan tas cantik, bisa dibawa kemana-mana. Cuma modal benang. Satu tas ini biasanya aku menghabiskan sekitar 4-5 benang. Taram, hasilnya kayak gini. Bagian dalamnya sudah aku isi puring. Dan untuk puringnya aku minta bantuan dari abang-abang penjahit Levi's, dan aku sudah punya langganan dan dia sudah menjahit sesuai dengan keinginanku. Punya poketnya. Jadi sungguh tas yang menyenangkan. Tinggal aku pasang talinya aja. Talinya juga sudah, tapi nanti akan aku lengkapin dengan pemasangan. Jadi jangan pernah berhenti merajut. Merajut itu menyenangkan, bukan? Sini aku tunjukin hasil rajutan sederhana lainnya. Memang ini tidak sempurna, tapi ketika karya itu kita buat sendiri dari untayan benang, lalu kita tusuk berulang kali, dan ini membuat jadi kebanggaan tersendiri. Tara, ini aku hanya memanfaatkan sisa-sisa benang yang jarang digunakan atau sisa-sisa yang sudah tidak tergunakan, sehingga perpaduan warnanya dari abu-abu tua, agak sedikit pudar, sampai ke yang terang. Aku memanfaatkan 2 baris, lalu yang terangnya juga sedikit, dan taram, ada sisa warna kuning, aku padu-padankan. Dan seseru itu merajut karena tidak ada pola khusus. Selama kamu senang, lakukan. Ya, ini lumayan besar. Lalu aku berinisiatif memberikan sedikit ornamen tambahan agar ini terlihat tidak terlalu polos. Jadinya seperti ini. Ini goodie bag biasa, tapi bisa dipakai puluhan tahun, dan dari sini sudah menjadi sustainable. Ayo mulai merajut. Harap bagian belakangnya cukup polos seperti ini. Dan yang paling menyenangkan, ini aku pasang puring sendiri. Dari sini aku sudah belajar memotong kain, mencoba menyesuaikan dan memasang sendiri. Walaupun jahitan tangan, sedikit kehati-hatian agar rapi. Wah, ini produk handmade buatan tangan, seperti karya seni yang indah. Tada! Dan untungnya bisa dipakai kemana-mana. Kamu tidak takut rusak, tidak takut kotor, bisa dicuci, tidak terkelupas. Jadi saranku, mulailah belajar merajut dan hasilkan banyak produk rajutan yang menyenangkan. Nah, selain membuat tas, benang rajut dapat membuat topi dan keaneka kerajinan lainnya. Nah, buat kamu bagi pemula yang ingin merajut, mungkin ada baiknya melakukan rajutan kecil-kecil agar kamu tidak mudah bosan. Biasanya kalau mengerjakan tas secara rutin bisa semingguan atau sebulanan. Kalau aku memakai jadwal 1 jam 1 hari. Jadi tidak selalu merajut, namun aku pakai di sela-sela kesibukan atau sekedar beristirahat. Yang paling menyenangkan biasanya bagi pecinta drakor bisa dilakukan sambil nonton drakor. Tada! Dari perajut biasa, sekarang aku sudah membuat label untuk merekku sendiri. Memang belum sempurna, tidak harus sempurna. Cukup memulai saja dulu. Lalu kita nikmati prosesnya, jalani dan lakukan dengan happy. Dan ini dia topi rajutnya. Tada! Ini adalah topi anakku yang multifungsi. Bisa aku gunakan juga. Kalau anak kecil sedikit ditekuk sehingga ada perbedaan dalam pemakaian. Dan ini dihasilkan dari benang-benang rajut gulungan menjadi satu karya yang menarik. Ayo, jangan berhenti merajut. Semangat bagi perajut pemula.
atau yang udah senior. Dan ini adalah cara terbaik dalam terapi dari rutinitas yang sangat sibuk. Karena terkadang aktivitas yang terlalu cepat membuatmu lelah. Namun dengan merajut, melakukan pelan-pelan sehingga kamu merasa tenang, dan hasil akhirnya seperti ini makin membuat si perajut bahagia. Itu saran dari aku. Ayo mulai merajut. Taram. Nah, ini topi yang aku rajut. Lalu sebentar lagi kita akan melihat tas yang senada dengan topi ini. Taram. Nah, gimana enggak? Cakep tuh kayaknya. Aku merajut dengan perlahan-lahan, kali ini menggunakan benang gradasi warna. Benang gradasi warna juga benang gradasi warna dari sisaan satu, dua benang ya. Ini menggunakan 2 benang, jadi sekitar 4 benang sudah menjadi satu tas. Jadi ngapain beli kalau kamu bisa merajut? Atau kalau kamu pengen menghasilkan produk rajutan, maka mulailah dari membeli benang rajut dan belajarlah melakukan karya seni, karena hasilnya akan sebagus ini. Tadam! Polanya cukup sederhana, tidak usah dihitung, hanya dilakukan perulangan. Dan menariknya, kamu bisa bawa kemana aja. Dan aku udah memberikan resleting sehingga bisa ditutup dan aman. Dan juga ada puring bagian dalam, ada poket-poket kecil sehingga kamu mudah mencari barang. Dan ini dapat kita pelajari cara-cara menjahitnya. Dan kalau kamu pemula, mulailah dari merajut hal-hal kecil seperti ini. Ini menjadi tempat kosmetik buat bepergian. Bagi ibu-ibu, tentu ini adalah sakral, dibawa buat touch up ulang, ya kan? Ayo mulai merajut. Merajut itu menyenangkan. Balik lagi, memperkenalkan hasil rajutan sederhana. Tidak usah khawatir, kamu hanya punya pola-pola itu saja, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, di zaman dengan penuh teknologi saat ini, kamu bisa melihat dan mempelajari teknik-teknik baru atau model-model baru yang dapat dilakukan sederhana dalam waktu yang lumayan cepat. Biasanya mengerjakan tas seperti ini untuk aku pribadi membutuhkan sebulan, karena aku hanya mengerjakan 1 jam atau 30 menit sehari. Kecuali di hari Sabtu Minggu, kalau aku lagi di rumah, maka aku menggunakan waktu luang yang banyak untuk mengerjakan ini kalau deadline-nya banyak. Tapi kalau hanya untuk penggunaan pribadi, bisa nanti dulu. Nah, ini dia hasil-hasil rajutan. Kamu untuk pemula dapat membuat boneka sederhana seperti ini. Aku membuat boneka ubur-ubur yang aku pelajari dari berbagai macam kreator. Lalu aku modifikasi sendiri, mulai dari pemilihan warna, pemberian topi di atasnya, panjang dari ubur-ubur ini, serta model. Dan kita cukup melihat, mencontoh, mengamati, lalu melakukan sedikit perubahan. Maka hasilkan karya kamu sendiri. Tada! Nah, ini juga sudah diberikan resleting, jadi aman sekali dibawa kemana-mana. Dan ini adalah beberapa tas yang aku pakai secara pribadi. Jadinya, ibu-ibu hemat itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tas lagi. Bisa menggunakan produk sendiri adalah kebanggaan. Ayo mulai merajut dari sekarang, benar tidak? Tidak usah harus dipikir sempurna, kamu cukup mulai dulu. Tada, hasilnya seperti ini. Aku biasanya pakai ke kantor atau sekedar jalan-jalan. Untuk versi tas ini, muatnya lebih banyak. Bahkan muat iPad,
muat segala macam barang-barang. Ukurannya juga lumayan besar, warnanya juga cantik seperti ini. Tada! Aku sangat menyarankan teman-teman pasti suatu saat akan punya waktu luang, sehingga alangkah baik menggunakan waktu luang sebagai aktivitas dalam merajut. Dan ini menghasilkan produk yang tentunya membuat hati menyenangkan. Tidak ada lagi galau, karena waktu adalah uang dan kita bisa cari peluang untuk mendapatkannya. Halo, jika kamu merasa produk rajut terlalu lama selesainya, maka aku sarankan membuat hal kecil. Dari hal kecil bisa dikembangkan menjadi hal besar dan menunda penasaranmu menjadi lebih cepat. Produk rajut yang kecil dapat diselesaikan dalam waktu 3-4 hari. Dan hasilnya bisa kamu nikmati dan kamu bisa berbangga sama kerajinan tangan kamu sendiri. Ini bisa dilakukan di waktu luang. Mengerjakan produk rajut itu sangat menyenangkan. Boleh dimulai dari sekarang. Nah, ini adalah tas rajutan. Tempo hari aku pakai pas wisuda. Agar muat di dalam toga, dan aku tidak usah khawatir ketinggalan barang-barang ketika aku meninggalkan kursi. Ketika dipanggil ke depan, ya kan? Hasilnya seperti ini. Dan ini produk yang tahan lama, awet, dan kalau kamu membuatnya lebih pendek bisa disetel kembali. Ini bisa diikat sesuai yang kamu mau. Untuk sementara aku membuat tas ini digunakan oleh anakku, jadi multifungsi dan bisa dibagi ke generasi berikutnya. Terlalu kecil untuk dibuat seperti ini, tapi lumayan bisa kalau kita mau sekedar berangkat keluar buat jajan sedikit. Lucu ya? Ayo mulai merajut. Aku sarankan beli benang dari sekarang. Jarum, hanya butuh benang dan jarum. Kamu bisa menghasilkan karya yang menarik seperti ini.